Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan mengingat kematian. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membahas tentang keutamaan mengingat kematian. Ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hadis perintah memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikriha zimil lazat." Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan atau memutuskan segala macam kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita pahami bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, telah mati, maka dia tidak bisa merasakan lezatnya air minum, tidak bisa merasa lezatnya makanan, tidak bisa merasa lezatnya keimanan, tidak bisa merasa lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terputus antara kita dengan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang kedua, bahwa dengan banyak mengingat kematian maka akan melebur dosa-dosa kita dan kita akan menjadi orang yang zuhud tentang kehidupan dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikril maut, fa innahu yumahisuz zunuba wa yuzhidu fid dunya." Perbanyaklah mengingat kematian, sebab dengan mengingat kematian akan menghapuskan dosa-dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kematian sebagai penasihat pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil maut wa izan." Cukuplah
Kematian itu sebagai penasehat. Kematian itu sebagai nasihat bagi diri. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Kemudian yang keempat, orang yang cerdik, orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang cerdik adalah orang yang banyak mengingati kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aqyasun nasi aksaruhum zikral maut wa asyaduhum mustidadalahu ulaika humul aqyas. Zahabu bisyari zahabu bisyarifil zahabu bi syarafil zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Secerdik-cerdiknya manusia adalah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik. Mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Majah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapatlah kita pahami bahwa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat-ingat, orang yang banyak mengingat tentang kematian, dan orang yang mempersiapkan diri, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah kata Nabi orang yang benar-benar cerdas, benar-benar cerdik. Di orang-orang benar-benar cerdik, dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Apa bekal yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian? Tiada lain adalah iman kita, amal soleh kita, ketakwaan kita. Harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Berbekalah kalian. Sebaik-baik berbekalan adalah takwa. Hai orang-orang yang berakal, bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Di bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala yang diperintah oleh Allah. Kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang terbaik akan kita bawa ketika kita menghadapi kematian dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat apakah orang tua kita, apakah anak-anak kita, apakah saudara-saudara kita, apakah tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar kita, mereka menghadapi kematian, mereka menghadapi Allah Subhanahu wa taala ketika akan dikuburkan, tidak membawa apa-apa selain daripada membawa pakaian putih
yang dipakai di badan. Oleh karena itu, harta yang banyak yang kita kumpulkan, uang yang banyak yang kita kumpulkan, satu pun tidak akan kita bawa kecuali apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bawa, yang menjadi amal jariah dan amal soleh kita. Karena ketika jenazah berangkat ke kuburan, yang menyertai jenazah itu hanya 3 perkara. Yang pertama, hartanya yang mengantar ke kuburan, keluarganya yang menyertanya ke kuburan, kemudian amal solehnya. Yang 2 kembali, yaitu harta dan keluarga. Mobil kembali, anak istri kembali ke rumah. Yang menyertai orang yang mati hanyalah amal solehnya yang ia bawa, yang ia lakukan di dunia. Itulah yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyertainya di alam kubur sampai ke alam akhirat. Ini hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah kita menyadari tentang kehidupan dunia ini. Dunia adalah ladang tempat kita bercocok tanam, dan akhirat tempat kita menuai. Oleh karena itu, perbanyaklah kita beramal selama kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup ini, untuk bekal kita menghadap kematian, sebagai bekal kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada siang hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita, bagi ibu-ibu sekalian, dan bagi kita semua. Mari ibu-ibu kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.